Baik, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sekarang hari ini kita masuki bulan ke-8, bulan Agustus, dan kita mau memulai bulan ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangan, boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan yang sangat baik. Juga Bapak Ibu yang beribadah di rumah, mengikuti secara online, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita, mari kita mau siapkan hati yang penuh ucapan syukur dan memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah satu-satunya yang kami percaya yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Benar Tuhan, kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Kami bersyukur Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan, karena kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Mari angkat tanganmu kembali bersyukur, 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 bersyukur. Kami naikkan ucapan syukur kami melalui pujian ini Tuhan. Kami angkat tangan kami karena kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami sembah, kami sembah ya Tuhan. Dan ku sembah selama hidupku. Sekali lagi sembah.
undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mau sembah dan tinggikan Tuhan lebih lagi. Boleh angkat tangan kita di atas kepala kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang layak untuk dipuji. Allah yang kita sembah adalah Allah yang layak menerima segala hormat, pengagungan daripada kita pada hari ini. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah Tuhan. Segala pujian kami naikkan kepadamu Bapa kami, Raja kami. Oh yes, Bapa Allah yang kudus. Amin. Kau yang layak Tuhan. Sekali lagi, sujud padamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang besar, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak kudus, layak disembah. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan kepadamu Bapa yang baik, Bapa yang besar, Bapa mulia. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Hari ini pun kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, di rumahmu karena kemurahan Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami, dan kami percaya Engkau telah melawat kami, dan kami pulang tidak akan sama dengan saat kami datang karena lawatan Tuhan ada atas kami. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji Engkau dengan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan? Amin. Puji nama Tuhan. Yang diberkati Tuhan boleh beri salam kiri kanan dulu yuk. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Juga Bapak Ibu yang di rumah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga diberkati Tuhan. Amin. Dan kita mau naikkan pujian bagi Tuhan, bahwa Tuhan adalah pilihan kita yang terbaik. Boleh beri tepuk tangan yuk. Engkau telah turun ke dunia menebus dosa kami Tuhan. Kami tahu kami memilih, Engkau telah memilih kami, dan itu yang terbesar, yang terbaik bagi kami. Haleluya Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi.
dihiasi juga dengan pernyataan kita bahwa Tuhan, aku mau hidup menurut firman-Mu. Mari katakan kembali. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, ku tebus segala dosa. Amin. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosa-Ku, maka Kau adalah setia dan adil. Janji-Mu Tuhan, Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Boleh tepuk tangan di atas kepala, katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Mau kompromi lagi Tuhan. Bukakan hati-Mu, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskan kami Tuhan. Yesus kebenaran-Mu adalah. Kembali katakan, kalau ku hidup bagi dunia ini lagi. Boleh tepuk tangan di atas kepala yuk. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hati-Mu. Tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskan. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihan-Ku. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita telah memuji dan tinggikan Tuhan. Dan saatnya kita akan berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kali ini persembahannya untuk persembahan pertama dan kedua, kecuali untuk taburan iman, Bapak Ibu tidak perlu maju ke depan, tapi ada petugas yang akan membagikan kantong persembahan kepada Bapak Ibu. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kalau saat ini kami ada semua hanya karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami akan memberi dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, agar berguna untuk pekerjaan-Mu, khususnya di gereja-Mu GBI Ruko Graha Niaga. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi yang terbaik. Petugas kolektan balik menjalankan kantong persembahan. Sembah naikkan pujian tiada terukur. Besar kasih setia-Mu Tuhan. Terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya Tuhan. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya Tuhan. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar Tuhan. Kasih setia-Mu besar selamanya. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Saat ini kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan hati yang terbaik Tuhan, agar ketika firman ditaburkan, itu menjadi rema, kekuatan, arah kami dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu
yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Mari sama-sama katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari saudara kita bangkit berdiri kembali, nyatakan sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah, Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, di minggu pertama di bulan Agustus kami melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang indah dan ajaib atas hidup kami. Sehingga kami pagi ini boleh diberikan kembali kesempatan untuk kami bisa memuji memuliakan Tuhan di tempat ini. Kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu dan menikmati sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di sini, Roh Kudus. Biar Engkau terus bekerja di tengah-tengah ibadah kami dan mengurapi serta memberkati ibadah kami. Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuduskan nama-Mu dengan darah Yesus. Dan kami semua yang pagi ini hadir siap diberkati dengan firman-Mu dan sakramen perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tema firman Tuhan kita pagi ini yaitu murah hati. Matius 5 ayat 7 berkata, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu satu ayat ini. Matius 5 ayat 7 berkata, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan Yesus ketika dia sedang menyampaikan khotbah di bukit, Yesus berkata tentang hal-hal yang berbahagia. Salah satunya dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Pagi ini kita akan melihat ada 3 hal. Yang pertama, pengertian murah hati menurut perjanjian lama dan perjanjian baru. Kata murah hati dalam bahasa Ibrani menggunakan istilah keset, sama dengan merciful.
Kata ini dalam perjanjian lama menunjukkan kepada sifat Allah. Kita bersyukur Bapak Ibu Tuhan, Allah memiliki sifat yaitu murah hati. Sekali saya katakan, kita bersyukur kita punya Allah di dalam Yesus Kristus yang memiliki sifat yaitu murah hati. Kata lain dalam perjanjian lama adalah raham. Kata ini sering digambarkan seperti seorang ibu yang sedang mengandung atau memiliki rahim. Makna kata ini seringkali melambangkan rasa sayang, menjaga dan melindungi, memelihara, sama seperti ibu merawat anaknya. Bayangkan Bapak Ibu Tuhan, kemurahan hati Allah itu digambarkan seperti rahim seorang ibu dari kata raham. Yang memberikan rasa sayang, menjaga dan melindungi kita serta memelihara hidup kita. Itulah berkat kemurahan hati Tuhan atas hidup kita sehingga kita bisa ada sampai hari ini. Di dalam perjanjian baru Bapak Ibu, di dalam Matius 5 ayat 7 kata murah itu dari kata eleemon, yaitu dengan persamaan kata dari bahasa Inggris yaitu mercy atau compassion, yaitu tindakan berbelas kasihan. Dalam Galatia 5 ayat 22-3 kata kemurahan menggunakan kata krestotes, yaitu sebuah sikap hati yang cepat untuk menolong atau memberi bantuan. Alkitab memberi contoh tentang orang Samaria yang murah hati. Bapak Ibu Tuhan, kita kenal kisah orang Samaria yang murah hati. Pada orang Samaria adalah orang yang dianggap warga negara kelas 2 oleh orang Israel, oleh orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi ketika dia melihat ada seorang sedang dirampok, bukannya dirampok tapi dianiaya, maka timbullah belas kasihan untuk menolong orang tersebut. Padahal orang yang pertama liwat adalah seorang imam. Yang kedua ada seorang Lewi. Tapi yang ketiga orang Samaria. Orang yang dianggap warga negara kelas 2 oleh orang Yahudi. Tapi dia memiliki hati untuk menolong dan memberi bantuan. Bapak Ibu Tuhan, kita akan melihat yang kedua, yaitu kemurahan hati yang seperti apa. Ada dua hal yang kita akan pelajari Bapak Ibu terkait dengan kemurahan hati yang seperti apa. Yang pertama, kemurahan hati dalam hal memberi pengampunan. Di dalam Lukas 6 ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata kembali dengan jelas, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapa kita di surga adalah Bapa yang murah hati Bapak Ibu. Nah di dalam konteks dari Lukas 6 ayat 36 adalah mengasihi musuh dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Susah ya Bapak Ibu jadi orang Kristen. Mesti murah hati. Gak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Kasih pipi kanan, bibir ditampar bibir kiri, kasih bibir kanan. Bukankah babak belur Bapak Ibu? Tapi inilah yang Alkitab ajarkan buat kita tentang artinya sebuah kemurahan hati. Yesus mengajar kepada kita untuk murah hati dalam hal pengampunan. Bapak Ibu, kalau ada hari ini kita yang hadir, kalau belum bisa mengampuni, Bapak Ibu kita harus belajar bisa mengampuni. Karena kita adalah orang-orang yang telah diampuni oleh Bapa di surga. Karena dia adalah Allah yang murah hati, Bapa yang murah hati. Jangan kita hidup terus di dalam di mana kita memiliki rasa dendam. Sehingga hati kita tuh tidak merdeka Bapak Ibu. Ketika kita tidak bisa mengampuni Bapak Ibu, hati kita tuh masih tidak merdeka. Tidak plong. Tapi begitu kita bisa melepaskan pengampunan Bapak Ibu, hati kita jadi plong. Pagi hari ini biarlah
kita rindu memiliki kebenaran hati dalam hal memberi pengampunan. Amin. Amin. Nyaris tak terdengar Bapak Ibu. Gak apa-apa Bapak Ibu. Ini berbicara tentang kemurahan hati dalam hal memberi pengampunan. Yang kedua, kemurahan hati kita dalam hal memberi. 2 Korintus 8, 1 ayat 2. Saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan sekalipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu, Paulus menulis tentang kehidupan jemaat di wilayah Makedonia. Jemaat di wilayah Makedonia itu adalah terdiri dari beberapa jemaat Bapak Ibu. Ada jemaat Filipi, ada jemaat Tesalonika, itu adalah bagian dari wilayah yang namanya Makedonia. Nah, Bapak Ibu Tuhan, Paulus berkata dalam ayat ini bahwa jemaat Makedonia meskipun mereka sedang dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin Bapak Ibu, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Mereka hidupnya miskin, tapi mereka kaya dalam hal kemurahan. Dalam hal apa? Dalam hal mereka memberi dalam rangka menopang orang-orang kudus, menopang orang-orang lain, dan terlebih menopang pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jemaat di Makedonia meskipun mereka miskin, sekali lagi, namun mereka kaya dalam kemurahan. Di sini kita diajar bahwa setiap orang dapat memberi dengan sukacita meskipun di tengah-tengah keterbatasan. Amin. Bapak Ibu, di tengah-tengah keterbatasan kita dalam hal ekonomi dan sebagainya, sebenarnya kita bisa tetap memberi dengan sukacita. Alkitab memberi contoh dengan jelas kehidupan jemaat di Makedonia. Dikatakan mereka sangat miskin Bapak Ibu. Kalau Alkitab bilang sangat miskin, berarti mereka secara finansial mereka miskin. Tapi mereka dikatakan kaya dalam kemurahan. Dalam hal apa? Dalam hal mereka memberi untuk menopang orang-orang yang membutuhkan. Dan terlebih menopang untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi gak ada alasan Bapak Ibu, saya miskin, saya gak bisa memberi. Oh tidak Bapak Ibu. Alkitab bilang, jemaat Makedonia meskipun miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Kita jangan kalah Bapak Ibu sama jemaat di Makedonia. Kemudian kita diajar bahwa memberi menjadi gaya hidup sehingga kita menjadi kaya dalam kemurahan. Memberi itu jadi gaya hidup, bukan beban Bapak Ibu. Kadang-kadang bicara tentang memberi Bapak Ibu, itu jadi beban buat kita. Tetapi kalau memberi jadi gaya hidup Bapak Ibu, itu akan secara tidak langsung kita lakukan dengan sukacita. Tidak lagi jadi beban. Kenapa? Karena kita memberi, Bapak Ibu, jadi gaya hidup kita. Bapak Ibu, kita pun diajar, saya pun diajar. Gereja kita pun di sini diajar untuk suka memberi Bapak Ibu. Tidak hanya mau diberi, tapi juga memberi. Kita bersyukur Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, karena kita pindah kemari, maka mixer kita tuh ada lebih Bapak Ibu. Meskipun kondisinya paling 70% gitu. Kita sumbangkan satu gereja di Jakarta Selatan. Dan itu berguna sekali buat mereka. Karena tidak kebutuhan mereka mau beli mixer tapi mereka belum ada dananya. Saya dengar itu lalu saya bilang, gak apa-apa nanti kita akan berikan dari GBI dengan alamat Geraha Pena. Kita pakai nama yang lama.
Bapak Ibu, kemudian kita pun lebih bangku. Kita berusaha untuk kasih bangku untuk gereja-gereja yang membutuhkan bangku. Nanti kalau kita butuh bangku lagi, kita percaya Tuhan pasti akan berikan yang lebih baik. Kita mau hidup belajar memberi, Bapak Ibu. Tidak hanya diberi. Supaya kita kaya dalam hal kemurahan. Yang terakhir, dampak dari kemurahan hati. Apa dampak dari kemurahan hati, Bapak Ibu? Adanya transformasi atau perubahan di dalam keluarga. Bapak Ibu, saya percaya kalau di keluarga kita sama-sama memiliki hati yang murah hati, pasti di keluarga kita ada perubahan, ada transformasi. Kemurahan hati ini bisa mentransformasi, Bapak Ibu, bisa merubah keadaan kita. Kemurahan hati ini luar biasa yang diajarkan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, kemurahan hati di tengah keluarga pasti ada pengampunan. Pasti ada hal saling tolong menolong. Sehingga ada perubahan demi perubahan terjadi di dalam keluarga kita atau dalam rumah tangga kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, adanya transformasi perubahan di dalam gereja. Bapak Ibu percaya bisa ada transformasi perubahan dalam gereja ketika jemaatnya memiliki hati yang memiliki kemurahan hati. Amin. Bapak Ibu percaya nggak? Ada satu jemaat terjadi, jemaat miskin, Bapak Ibu, di India. Kita bisa lihat tayangannya. Kita nonton film sebentar, Bapak Ibu. Ini luar biasa terjadi. Ini tadi benar-benar di India, di satu desa, Bapak Ibu. Kita nonton sebentar, Bapak Ibu, filmnya. Mizoram itu nama desa, Bapak Ibu, di India Timur. Lalrua lives in a tiny remote village in Mizoram. Her family sustains on a meager income of less than $1 a day. Kurang dari 12.000 rupiah. Despite Bapak. abject poverty, simple women like Lalrua are spearheading a revolution that is sweeping the world of missions. Their movement, Bufai Tham, or a handful Segenggam of beras. rice. Bufai Tham is a practice where each Mizo family puts aside a handful of rice every time they cook a meal, and later gather it and offer to the church. The church in turn sells the rice and generates income to support its work. Rice has been the staple food of the people of Mizoram. You are giving what is basic, essential, fundamental to your life. You are sharing that with God. Pathianina lom thukan soina kangaya wangin bu fai thami tham tha katia. With the passage of time, people have given more than rice, vegetables, firewood, cereals, and their regular tithes, empowering the church to be self-sufficient. Mizoram state is the most backward state in India, and we are the poorest of the Paling poor. miskin dari yang But miskin. still, we can raise funds for the ministry of the Lord. At the close of this last fiscal year, we received altogether around 13 million US dollars. Out of that, 12% of our total income is from the Luar handful biasa. of rice collection. With 1,800 missionaries in India and many overseas, the Mizoram Church is known as a missionary church world over. This success is attributed to their selfless and creative giving. It is not our richness or our poverty that make us serve the Lord, but our willingness. So we Mizo people said, as long as we have something to eat every day, we have something to give to God every day.
Bapak Ibu, ketika saya nonton film ini, ketika saya ikuti satu sesi Bapak Ibu di Hotel Peninsula, saya begitu diberkati Bapak Ibu. Segenggam beras, apa arti segenggam beras Bapak Ibu? Tapi ternyata segenggam beras itu bisa merubah gereja yang orang yang miskin, sederhana. Tuhan bisa lipat gandakan luar biasa. Bahkan gereja itu bisa maju dan mengirim para misioneri ke negara-negara lain. Bayangkan Bapak Ibu. Itu tergantung dari apa? Kemurahan hati kita. Mau nggak kita punya hati yang murah hati? Saya percaya jemaat di sini, kalau kita punya hati yang sama, banyak hal yang kita bisa perbuat untuk Tuhan. Bapak Ibu. Banyak hal yang kita bisa buat untuk Tuhan. Tapi mesti punya hati, yaitu murah hati. Seperti yang Alkitab ajarkan buat kita. Yang terakhir Bapak Ibu, adanya transformasi perubahan di lingkungan atau di suatu daerah atau di suatu kota. Kemurahan hati kita ini bisa merubah Bapak Ibu. Lingkungan kita, daerah kita, bahkan kota kita di mana kita tinggal. Ada seorang ibu, ini pernah masuk dalam TV Bapak Ibu. Kalau nggak salah masuk Kick Andy ya. Bapak Ibu, coba kita lihat tayangan sebentar, dua setengah menit Bapak Ibu. Kepala desanya mengisahkan tentang kehidupan desa ini yang miskin tapi dirubah Bapak Ibu. Oleh seorang ibu bernama Ibu Elizabeth. Tuhan Maha Besar, tidak ada hal yang sulit baginya. Pertolongan akan datang bagi mereka yang percaya dan selalu berdoa. Pada tahun 80-an, Desa Trogoro masih menjadi desa tertinggal. Mengapa demikian? Karena termasuk alamnya kurang mendukung di dalam dunia pertanian maupun peternakan. Pertanian sering gagal panen oleh karena ada gangguan hama tikus, juga kekeringan. Kemudian pada tahun 2007 kami ketemu dari unsur swasta yaitu Ibu Elizabeth Philip, ada perubahan-perubahan. Contohnya karena adanya kekeringan pada musim kemarau tidak ada sumber air, maka kita dibuatkan sumur-sumur di tengah sawah di lokasi persawahan penduduk, jumlahnya 1.200 sumur. Itu juga termasuk pengembangan burung hantu Tito Alba, penggemukan sapi, pemeliharaan sapi, kambing, juga perikanan. Kemudian juga dibuatkan gedung LPKS, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Di sini untuk menggembleng warga kami di dalam meningkatkan sumber daya manusia, SDM-nya itu juga digarap, termasuk juga koperasi. Sekarang Trogowero dari sisi ekonomi, produk yang hilang karena dimakan tikus sekarang sudah pulang setiap tahunnya itu 10,5 miliar. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika ada seorang ingin memiliki hati yang bermurah, bisa terjadi suatu perubahan. Bapak Ibu. Kita lihat Ibu Elizabeth ini dipakai Tuhan luar biasa. Dia adalah orang yang nyaris mati karena kanker, Bapak Ibu. Ya. Dan dia buta. Jadi buta Bapak Ibu. Tapi dia tidak kalah dengan kenyataan apa yang dia alami. Bapak Ibu kok dengan kesaksian itu luar biasa. Pertama orang curiga tentang dia.
Dia bilang dia mungkin mau mengkristenkan desa itu, tidak. Dia punya hati untuk desa itu, Bapak. Dan kita lihat sekarang desa itu jadi desa yang diberkati luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa yang Alkitab katakan tentang murah hati itu ternyata luar biasa. Kalau Bapak Ibu bisa menangkap pesan ini. Ya, kita mau punya hati yang murah hati seperti Bapa di surga. Saya percaya Bapak Ibu bahwa Indonesia pasti bisa dilawat oleh Tuhan. Indonesia bisa dimenangkan oleh Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, sekarang dunia sedang dilanda krisis ekonomi. Ya, Pak Jokowi bilang akan ada 60 negara yang akan dilanda krisis ekonomi. Kita percaya Indonesia pasti ditolong Tuhan, Bapak Ibu. Indonesia tidak akan mengalami krisis ekonomi. Bapak Ibu lihat di Palmera masih banyak buah-buahan. Di Kebayoran Lama nggak pernah kekurangan tuh buah-buahan, sayur-sayuran. Ya, kenapa Indonesia itu punya lahan dan lahannya itu diberkati oleh Tuhan. Apalagi kita sering mendoakan buat negeri kita Indonesia. Pasti Indonesia akan diberkati Tuhan. Dan jadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Bahkan Pak Jokowi diminta oleh PBB. Salah satu ada 6 pemimpin dia diminta untuk membantu menangani krisis global di dunia. Bayangkan. Saya percaya itu karena ada doa-doa orang Kristen buat Indonesia, Bapak Ibu. Makanya kita harus terus memiliki hati yang murah hati. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Bapak Ibu, nanti kita di gereja akan melakukan gerakan 2000 perak sebulan sekali. Nanti kita ada kas 2000 perak, tulisannya noceng. 2000 perak. Bapak Ibu bisa ngasih masuk ke amplop 2000 perak. Kalau Bapak Ibu mau kasih goceng nggak apa-apa. Minimal 2000 perak. Saya percaya 2000 perak akan bisa berbuat sesuatu yang besar kita lakukan. Segenggam beras bisa melakukan hal besar. Bapak Ibu percaya 2000 perak yang Bapak Ibu berikan akan bisa berdampak banyak hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Bapa, kami datang mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam setiap loh hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tolong kami, mampukan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Sekarang berkati kami dengan sakramen perjamuan kudus yang kami akan makan dan minum. Biarlah melalui sakramen perjamuan kudus kami boleh semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Kami imani yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, yang lemah dikuatkan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah atas hidup kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami sambut berkat sakramen perjamuan kudus dalam nama Yesus. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar sungguh indah yang kau pikirkan, tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah.
pelangi di tangan kanan kita. Bapak Ibu sudah baca ayat firman-Nya. Saya dapat hari ini Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari Bapak Ibu kita angkat tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan Bapak Ibu. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, caranya menentukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan bulan. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Katakan kembali haleluya, amin. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan bulan. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari kita deklarasikan dengan lagu ini Bapak Ibu. Berdiri di tengah umatku dari segala suku bangsa, amin. Suku bangsa, kami umatmu yang telah ditebus, amin, 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 dan telah diselamatkan. Haleluya, tiada kata layak untuk berikan, tiada kata untuk memujimu. Negeriku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, haleluya,
Tuhan di atas segala Tuhan. Setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut, Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau layak disembah, dipuji, dimuliakan. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan? Baik ada di tempat ini maupun ada di rumah, angkat tanganmu sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu dengan Tuhan. Haleluya. 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 Setiap tangan diangkat Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah setiap tangan diangkat. Dimanapun kami berdiri saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah kami Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terima kemenangan dari Tuhan. Kami terima pertolongan dari Tuhan. Kami terima jalan keluar dari Tuhan. Kami terima kekuatan baru dari Tuhan. Dan kami imani yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Dalam nama Yesus, kami terima kesembuhan. Kami terima kesembuhan. Kami terima pemulihan dari Tuhan. Hamba berdoa buat jemaat yang sakit, Tuhan tolong mereka. Dalam nama Yesus, sembuhkan Pak Kurniawan, sembuhkan jemaat yang lain yang kami tersebutkan nama mereka satu persatu. Dalam nama sembuhkan Ibu Anen Tuhan. Bilu bisa menyembuhkan Ibu Anen. Supaya Ibu Anen boleh sehat, sembuh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah pulihkan dan sembuhkan hamba-Mu Pendeta Imron. Terima kasih Tuhan, Kau telah sembuhkan Pak Karim. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan buat kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk negeri kami Indonesia. Dalam nama Yesus, Indonesia terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Indonesia terus akan ditolong oleh Tuhan. Berkati hasil tanahnya terus, berkati hasil lautnya, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan aparat pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami berkati TNI, kami memberkati Polri Tuhan. Kami memberkati lingkungan di mana kami ada saat ini Tuhan. Kami berkati lingkungan Kelurahan Sukabumi Utara. Kami berkati lingkungan komplek Hankam dan sekitarnya. Dalam nama Yesus, kami memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan berkati dagangan mereka, berkati studi anak mereka. Bahkan Tuhan berkati kami dengan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Tutup bungkus kami selalu dengan darah Yesus.
sehingga kami aman dari perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, sama-sama kita katakan Amin. amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya kita diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Untuk persembahan dalam amplop biru, petugas kolektan akan menghampiri Bapak Ibu untuk memberikan persembahan. Dan untuk taburan iman, Bapak Ibu dapat maju ke depan setelah memberikan persembahan yang dalam kantong. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita naikkan pujian. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Petugas kolektan boleh menjalankan kantong persembahan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Persembahan boleh memberikan taburan iman ke depan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Mari katakan hatiku bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ada perwatamu, Besar anugerahmu Tuhan. besar anugerahmu, takkan berhentiku memuji namamu. Kembali naikkan pujian ini tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu, Tiada terukur besar kasih setiamu. panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya dalam hidup kami Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Puji nama Tuhan. Bersyukur kita masih bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, amin. Mohon waktu Bapak Ibu sejenak untuk warta gereja hari ini Minggu 7 Agustus 2022. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada saat ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti secara online. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun yang mendatang. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam rally doa bagi bangsa dan negara yang akan dilaksanakan besok hari Senin 8 Agustus 2022 pukul 7 malam di tempat ini. Di tempat ini kami mengundang Bapak Ibu yang dapat hadir untuk boleh bersama-sama kita beribadah rally doa untuk bangsa dan negara. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam doa pagi melalui aplikasi Zoom hari Kamis 11 Agustus 2022 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa, pujian dan penyembahan pada hari Jumat 12 Agustus 2022 pukul 18.30 WIB di tempat ini. Seluruh pelayan Tuhan, pengurus dan jemaat diharapkan kehadirannya. Hari Sabtu akan kembali diadakan ibadah wanita 13 Agustus 2022 pukul 10 di tempat ini. Kami mengundang kaum wanita dewasa untuk hadir dan menikmati berkat Tuhan bersama-sama. Dan ibadah minggu depan hari Minggu 14 Agustus 2022 tetap akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 7.30, kedua pukul 9 dan 11 di tempat ini. Ibadah kedua dan 3 disertai dengan sekolah minggu. Bapak Ibu yang membawa kendaraan kembali kami himbau dapat parkir kendaraannya di Gedung Geraha Pena mengingat lahan parkir yang terbatas. Komunitas Youth akan mengadakan kegiatan ibadah pada hari Minggu 14 Agustus 2022 pukul 11 di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Kami mengajak kaum muda untuk bergabung bersama dalam kegiatan ini. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880881 atas nama GBI Geraha Pena. Demikian warta, saya serahkan Bapak Gembala. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan
Kalau gereja bisa melangkah iman, Bapak Ibu kita beli LED Bapak Ibu ya. Kita bersyukur kita dibantu juga oleh Raf ada yang di belakang. Dia sebagai pemiliknya Bapak Ibu ya, kita bisa pakai LED sehingga kita bisa meningkatkan terus ya ibadah kita dengan lebih baik lagi untuk Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur juga kepada jemaat yang sudah menabur untuk ruang kelas sekolah minggu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menabur untuk ruang sekolah minggu di lantai 3 dan lantai 2. Ya, sehingga ruang itu sekarang sudah bisa dipakai untuk sekolah minggu di lantai 3 maupun di lantai 2. Bapak Ibu tolong bantu doa buat Ibu Meli. Hari Selasa akan berkunjung ke saudaranya Bapak Ibu, udah lama ya ada di Belanda. Jadi Bapak Ibu, Ibu Meli akan jadi orang Belanda sementara Bapak Ibu ya. Dan juga banyak saudara-saudari di Belanda Bapak Ibu. Ya, terutama orang-orang Ambon yang di Belanda Bapak Ibu ya. Enggak. Dia akan ketemu sepupunya yang sudah lama. Dan kita berharap juga sepupunya nanti akan datang ke Indonesia pada tahun ini. Ya, Bapak Ibu Tuhan doakan supaya dia sehat. Tuhan sertai dia selama dia berada di Belanda. Itu saja Bapak Ibu, jangan lupa hari Senin kita ada doa buat bangsa negara. Bagi Bapak yang mau ikut bergabung silakan datang jam 7 malam, kita mau berdoa untuk negara kita yang diberikan kemerdekaan oleh Tuhan. Ya, karena 17 Agustus kita akan merayakan hari kemerdekaan negeri kita Indonesia yang kita cintai. Mari kita beri bersama-sama. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya, disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Mari kita katakan Bapak, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus sudah memberkati ibadah pertama kami. Nama Tuhan saja dimuliakan, ditinggikan. Sebentar jemaat-Mu akan kembali pulang, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Kalau Kau besok kami akan kembali melakukan aktivitas kami, Kau tetap menyertai kami Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali
menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah Tuhan, sudah akan bersaat teduh, ibadah kita selesai. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.